Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Yutriani Kevi dari Prodi PPN tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan topik kematian sel atau jaringan. Yang pertama, pengertian kematian sel. Kematian sel atau nekrosis adalah stimulus yang terlalu berat dan berlangsung lama serta melebihi kapasitas adaptif sel akan menyebabkan kematian sel di mana sel tidak mampu lagi mengkompensasi tuntutan perubahan. Sekelompok sel yang mengalami kematian dapat dikenali dengan adanya enzim-enzim lisis yang melarutkan berbagai unsur sel serta timbulnya peradangan. Apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram, adalah suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiseluler. Sel-sel yang mati adalah sebagai respon dari beragam dan stimulus. Selama apoptosis, kematian sel-sel tersebut terjadi secara terkontrol dalam suatu regulasi yang teratur. Yang kedua, penyebab apoptosis. Kematian sel terprogram dimulai selama embriogenesis dan terus berlanjut sampai waktu hidup organisme. Rangsang yang menimbulkan apoptosis meliputi isyarat hormon, rangsangan antigen, peptida imun, dan sinyal membran yang mengidentifikasi sel yang menua atau bermutasi. Virus yang menginfeksi sel akan seringkali menyebabkan apoptosis yang akhirnya mengakibatkan kematian virus dan sel penjamu. Hal ini merupakan satu cara yang dikembangkan oleh organisme hidup untuk melawan infeksi virus. Yang ketiga, mekanisme apoptosis. Apoptosis ditimbulkan lewat serangkaian kejadian molekuler yang berawal dengan berbagai cara yang berbeda, tapi pada akhirnya berpuncak pada aktivitas enzim caspase. Mekanisme apoptosis secara filogenetik dilestarikan, bahkan pemahaman dasar kita tentang apoptosis sebagai besar berasal dari eksperimen cacing nematoda. Pertumbuhan cacing ini berlangsung melalui pola pertumbuhan sel yang sangat mudah direproduksi oleh kematian sel. Proses apoptosis terdiri dari fase inisiasi dan fase eksekusi ketika enzim mengakibatkan kematian sel. Nekrosis. Nekrosis merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel, adanya respon peradangan, dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Perubahan makroskopis. Perubahan makroskopis sel yang mati tergantung dari aktivitas enzim lisis pada jaringan yang nekrotik. Jika aktivitas enzim lisis terhambat, maka jaringan nekrotik akan mempertahankan bentuknya dan jaringan akan mempertahankan ciri arsitekturnya selama beberapa waktu. Nekrosis ini disebut koagulatif, seringkali berhubungan dengan gangguan suplai darah. Perubahan mikroskopis. Perubahan pada sel yang nekrotik terjadi pada sitoplasma dan organel-organel sel lainnya. Inti sel yang mati akan menyusut menjadi padat, batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya inti sel hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel. Proses ini disebut karyoreksis. Kemudian inti sel yang mati akan menghilang. Perubahan kimia klinik. Kematian sel ditandai dengan menghilangnya nukleus yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas biokimia sel dan aktivitas enzim autolisis hingga membran sel lisis. Lisisnya membran sel menyebabkan berbagai zat kimia yang terdapat pada intrasel, termasuk enzim spesifik pada sel organ tubuh tertentu, masuk ke dalam sirkulasi dan meningkatkan kadarnya di dalam darah. Macam-macam nekrosis. Yang pertama, nekrosis koagulatif. Yang kedua, nekrosis gaseosa atau sentral. Yang ketiga,
nekrosis ikuefektif. Yang keempat, nekrosis lemak. Yang kelima, nekrosis fibrinoid. Dan berikut dampak nekrosis. Jaringan nekrotik akan menyebabkan peradangan sehingga jaringan nekrotik tersebut dihancurkan dan dihilangkan dengan tujuan membuka jalan bagi proses perbaikan untuk menggantikan jaringan nekrotik. Jaringan nekrotik dapat digantikan oleh sel-sel regenerasi atau malah digantikan jaringan parut. Perubahan-perubahan pada jaringan nekrotik akan menyebabkan hilangnya fungsi darah yang mati, dapat menjadi fokus infeksi dan merupakan media pertumbuhan yang baik untuk bakteri tertentu, menimbulkan perubahan sistemik seperti demam dan peningkatan leukosit dan peningkatan kadar enzim-enzim tertentu dalam darah akibat kebocoran sel-sel yang mati. Penyebab nekrosis dan akibat nekrosis. Yang pertama, penyebab nekrosis terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama iskemi, yang kedua agens biologik, yang ketiga agens kimia, yang keempat agens fisik, dan yang kelima kerentanan. Yang kedua, akibat nekrosis terdiri atas beberapa hal, yaitu yang pertama, sekitar 10% kasus terjadi pada bayi dan anak-anak. Pada bayi baru lahir, nekrosis kortikalis terjadi karena persalinan yang disertai dengan abruptio placenta. Sepsis bakterialis pada anak-anak. Nekrosis kortikalis terjadi karena infeksi, shock, dan dehidrasi. Yang kedua, pada dewasa 30% kasus disebabkan oleh sepsis bakterialisis. Sekitar 50% kasus terjadi pada wanita yang mengalami komplikasi kehamilan, yaitu abrupta placenta, placenta previa, dan pendarahan rahim. Mekanisme nekrosis. Seperti yang dijelaskan sejak awal, nekrosis merupakan kematian sel akibat cedera yang bersifat irreversible. Ketika sel mengalami gangguan, maka sel berusaha beradaptasi dengan jalan hipertrofi, hiperplasia, atrofi, dan metaplasia supaya dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Namun ketika sel tidak mampu untuk beradaptasi, sel tersebut akan mengalami jejas atau cedera. Jejas tersebut akan kembali dalam keadaan normal apabila penyebab jejas hilang. Tetapi jika jejas tersebut berlangsung secara kontinu, maka akan terjadi jejas yang bersifat tidak bisa kembali normal, dan selanjutnya akan terjadi kematian sel. Kesimpulan, nekrosis merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel, adanya respon peradangan saat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, adalah suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiseluler. Nekrosis hanya dapat diobati sebelum jaringan sel tersebut mati. Sekian penjelasan dan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman.